Pemirsa, kompleks parlemen terus dijaga prajurit TNI. Penjagaan dilakukan hingga kondisi dinilai kondusif. Rangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus lalu membuat pengamanan di DPR RI diperketat. Prajurit TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan penjagaan penting lantaran gedung DPR RI adalah simbol kedaulatan negara. Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Selain DPR RI, TNI juga menjaga gedung-gedung pemerintah yang berhubungan dengan kedaulatan negara. Penjagaan akan dilakukan hingga kondisi dinilai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah direncanakan akan turun ke jalan menyasar 3 lokasi, yaitu Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan juga DPR RI. Dan informasi lengkapnya kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia dari kawasan DPR Jakarta. Selamat pagi menjelang siang, Anissa, apakah massa sudah terlihat di sana? Ya, Togi dan juga Deta, selamat siang. Hari ini memang dijadwalkan akan ada aksi demo di depan gedung MPR DPR Republik Indonesia. Dan ini akan diikuti oleh ratusan anggota Asosiasi Ojek Online yang mana mereka nantinya akan konvoi terlebih dahulu. Titik utama tempat berkumpulnya yaitu di area markas yang berada di daerah Cempaka Mas, yaitu markas Garda, di mana pada pukul 10 mereka akan melakukan long march terlebih dahulu, kemudian akan lanjut menuju ke Istana Presiden dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kantor Kemenhub di Jalan Medan Merdeka, daerah Gambir, Jakarta. Dan terakhir nanti mereka akan menuju ke depan gedung DPR Republik Indonesia tempat saya melaporkan saat ini. Sekiranya pada pukul 12 dijadwalkan mereka akan tiba di depan gedung DPR dan mereka akan berorasi beberapa poin tuntutan yang akan disampaikan oleh para pengemudi ojek online ini. Di antaranya yaitu mereka menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU transportasi online, kemudian meminta agar potongan aplikator sebesar 10% serta mereka menuntut agar regulasi tarif antar barang dan juga makanan, serta mereka meminta agar Menhub ini diberhentikan karena lebih pro terhadap aplikator. Hingga saat ini memang untuk rekayasa arus lalu lintas di depan gedung MPR DPR RI ini terpantau masih belum diberlakukan karena hingga pukul 10:19 waktu Indonesia Barat ini terpantau juga kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan sejumlah massa aksi di depan gedung DPR hari ini. Demikian saya kembalikan kepada Deta dan juga Togi. Baik, karena saat ini massa belum bergerak ke DPR, berarti untuk penjagaan masih normal ya, Nisa ya? Betul sekali Deta, untuk penjagaan memang kami melihat begitu dari pagi tadi adanya sejumlah mobil rantis, kemudian ada anggota BRIMOB dan juga TNI yang berjaga di sekitaran depan gedung MPR DPR. Tapi untuk penjagaan secara ketat di area luar gedung ini kami belum melihat adanya tanda-tanda, termasuk aparat yang biasanya berada di area depan pagar beton di depan gedung MPR DPR ini belum bersiaga hingga saya melaporkan pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi yang kami dapatkan, memang sejumlah aparat yang dikerahkan ini jumlahnya ratusan, dan hingga siang hari ini pula mereka masih berjaga di area bagian dalam gedung DPR Republik Indonesia. Sementara Deta, saya kembalikan kepada Anda.
Baik, terima kasih Anissa Rizky atas informasinya. Melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara atas ijazah Jokowi. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini, ya. Tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, uang itu akan menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan.
Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Ya, sejumlah pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang telah dicegah keluar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur. Gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya ya menteri. Kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah keluar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, walaupun sudah divonis 6 tahun penjara akibat membahas ijazah palsu Jokowi, Bambang Tri Mulyono mengaku tetap yakin ijazah Jokowi palsu. Ya, kini Bambang menantang Muhammad Nurwindu, saksi kunci yang mengaku teman Jokowi, untuk mengakui jika kesaksiannya bohong. Dan dua-duanya membahas salah satunya ijazah Jokowi, bahkan yang kedua adalah full soal tudingan ijazah Pak Jokowi. Palsunya. Saya ingin tanya, 5 tahun 5 bulan di penjara. Ya. Biasanya orang jerah, tapi Anda hadir di sini. Artinya saya mau koreksi kalau saya salah. Anda masih berkesimpulan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Anda masih berkeyakinan seperti itu? Iya, sejak saya selesaikan penulisan buku itu kan saya sudah yakin. Apalagi ini ditambah teman-teman yang para ahlinya ini, yang dokter-dokter ini, tambah yakin toh. Artinya Anda di penjara 5,5 tahun tidak mengubah keyakinan Anda sedikit pun? Sama sekali enggak, tiap hari tambah kuat itu. Oke. Apa yang menyebabkan Anda tuh masih meyakini hal tersebut dengan keyakinan Anda? Bisa jadi kan salah, bisa jadi benar juga. Ya, karena saya sendiri sudah dapat bahan-bahan yang A1 gitu ya. Ketemu orang-orang yang sekarang ini masih hidup dan bisa dipanggil ulang ke acara ini. Terus kemudian kan kita nggak meragukan keahlian Pak Roy Suryo, Bang Rismon, apalagi ada tokoh yang amat saya kagumi, Pak Bitor Suryadi itu. Kalau Bitor sudah ngomong itu sudah artinya 99% benar. Oke. Bagi saya ya. Saya ingin tanya Bung Mas Bambang. Iya, Pak.
tadi Anda sebutkan, Anda sudah ketemu orang-orang yang menjadi saksi kunci di luar Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Ya. Boleh sebutkan namanya? Boleh. Mahmud Nurwindu itu yang sekarang saya masih buru-buru dia. Ayo tampil di TV bareng kalau ada berani. Bukan cuma jadi saksi yang memberatkan saya di sidang aja gitu. Apa yang memberatkan itu apa waktu itu? Dia memberatkan saya. Apa misalnya? Karena dia ngaku temannya SMA Jokowi sejak kelas 1, 2, 3. SMA? Ya, padahal nggak pernah dia itu. Yang bilang saya temannya lagi, yang namanya Bu Isti Rostikawati. Mahmud itu sekelas dengan saya, tidak pernah sekelas dengan Jokowi. Oke. Ya. Dan itu keterangannya dianggap waktu itu dijadikan sebagai fakta hukum di persidangan? Iya, ada di buku saya tulis. Oke. Ya. Anda nggak takut sama sekali, Mas Bambang, kalau Anda dengan keyakinan yang sekarang Anda bisa masuk kembali ke penjara? Bagaimana saya ngapain? Saya cuma membicarakan isi buku saya kok, dan apa yang saya alami di pengadilan kok, di sidang kok. Gitu. Mana ada pasal yang bisa dikenakan ke saya? Dan sekarang sudah ganti presiden kan? Masa Pak Prabowo nggak punya perhatian juga pada kita? Pasti punyalah, saya yakin itu. Sementara itu perdebatan sengit terjadi antara Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Nasution, dengan eks terpidana kasus ijazah Jokowi, Bambang Trimulyono. Ya, dan berikut potongan dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Sudah Trimulyono, Jokowi masuk UGM tanpa tes. Pak Bambang Tri, ini buku Pak Bambang Tri kan? Ya. Dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Ya karena... Nah tunggu dulu, masuk kan? Terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan? Ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan? Ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi ini. Nah, saya kok bicara di sini. Ini gimana sih? Gak boleh ini. Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Iya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Ya, iya jelas lah. Pak. Saya sendiri pun dalam proses menghadapi persidangan tidak takut. Sudah Trimulyono mengatakan Jokowi masuk UGM tanpa tes. Mahmud Nurwindu mengatakan Jokowi tes masuk UGM bareng saya. Kata mana siapa? yang benar? Kata siapa Pak? Mas Bambang Tri. Pak Bambang Tri itu kata siapa Pak? Pak Bambang sebut tadi nama-nama itu. Itu dari siapa? Pak Bambang Tri hadirkan nggak di pengadilan dulu? Iya saya hadirkan. Bukan. Terus diterima nggak oleh hakim pada saat itu? Iya, adanya kenapa nggak diterima gitu? Pak Ade. Ya, maksudnya saya nanya. Udah jangan bicara bebas kan? Gimana? Dia kan dengan saksi yang ada, ya kan? Kan nggak dihukum. Saksinya palsu semua itu Jokowi. Aduh, gini Pak Bambang Tri. Inilah. Saya takut kalau sudah begini caranya, seperti Mas Rismon, Mas Roy Suryo, teman-teman. Kalau sudah rektor kita mengatakan diterbitkan ijazahnya sudah, dekannya sudah, niknya ada, nimnya ada. Terus Sri Adiningsih mengatakan ijazahnya juga sudah Jokowi teman seangkatan saya di SMP. Sarjana muda. Dikomper juga. Tahu nggak bedanya sarjana muda dan sarjana? Juga. Sudah mengatakan identik. Kenapa harus dipersoalkan lagi? Bang Rasman, tahu nggak bedanya sarjana dan sarjana muda? Tahu nggak Anda bedanya sarjana dan sarjana muda? Nah yaudah, rektornya kemarin bilang apa? Ya, saya dengar rektor Gajah Mada Ibu Ova Amelia mengatakan bahwa kami benar telah menerbitkan ijazah atas nama saudara sarjana Joko apa sarjana Widodo. muda? Sarjana apa sarjana muda? Terus persoalannya apa dengan itu? Loh ya beda, sarjana muda nggak ngerti ini beda. Ya, kita ke informasi lain. Bisa ratusan pencari kerja menyerbu Jakarta Job Fest 2025 yang digelar di Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, ada 47 perusahaan yang membuka ribuan lowongan pekerjaan. Ratusan pencari kerja mengantri untuk masuk ke Jakarta Job Fest yang digelar oleh Pemprov Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ada 47 tenan perusahaan yang membuka ribuan lowongan pekerjaan, mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan hingga fintech atau teknologi keuangan. Pencari kerja rata-rata berasal dari Jabodetabek. Salah satu pelamar yang datang ke Jakarta Job Fest ini mengaku memiliki kendala saat melamar karena batasan usia maksimal 40 tahun. Jadi sekarang saya 44 tahun, mencari yang 40 tahunnya aja tadi kayak di bawah ya, itu 40 sebenarnya. Terus saya bilang, kalau misalkan, jadi kriterianya kan sama ya dengan saya.
tapi mentok di 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44 masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini Jofair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Jakarta Job Fest ini dilaksanakan secara hybrid, yakni di Gor Cengkareng dan secara online selama 1 minggu, mulai dari tanggal 11 September hingga hari ini 17 September. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.